Jackson F. Tiago beri wejangan Sintayong. Sintayong latih tiki taka. Punggawa Garuda Muda paling cemerlang selama penyisian grup. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY fokus perempat final. Jackson F. Tiago beri wejangan. Keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 dan mendapatkan perpanjangan kontrak turut mengundang komentar legenda sepak bola Indonesia Jackson F. Tiago. Mengutip dari unggahan akun TikTok @tommy_deski, Jackson F. Tiago menitip pesan kepada Sintayong agar belajar bahasa Indonesia dengan baik dan juga berinteraksi dengan pelatih-pelatih klub sepak bola tanah air. Hal itu tak terlepas dari adanya polemik pemanggilan pemain di luar agenda FIFA. Padahal Sintayong sendiri mampu membuktikan membawa Garuda Muda mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Kendati demikian, Jackson F. Tiago mengharapkan agar Sintayong melakukan diskusi dengan para pelatih klub usai gelaran liga selesai, seperti halnya yang terjadi di Eropa. Jackson menyadari STY kerap berinteraksi dengan klub lewat staf timnas lainnya. Namun menurut mantan pelatih Persipura tersebut, Sintayong bisa mulai membangun komunikasi dengan klub guna menambah kepercayaan. Tapi saya pikir kalau seandainya beliau bisa melakukan, begitu liga mau selesai putaran pertama, putaran kedua, ya mungkin beliau bisa diskusi dengan pelatih, bukan dia kasih pelajaran atau apa. Saya rasa bukan itu. Tapi seperti di Eropa itu, membuat sebuah forum untuk teman-teman pelatih bisa berdiskusi. Sehingga dia bisa mendengar teman-teman pelatih dari liga, dari klub misalnya. Terang Jackson F. Tiago. Terlepas dari itu, Sintayong sendiri tengah dihadapkan fokus untuk menghadapi Korea Selatan U23. Kendari telah memenuhi target, Sintayong bermimpi membawa timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris, meski harus menghadapi negaranya sendiri. Punggawa Garuda Muda paling cemerlang selama penyisian grup. Pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dari KMSKDC tak tergantikan dalam 3 pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024. Dia menunjukkan kualitasnya di lini tengah dan kadang-kadang berperan di belakang striker. Tercatat Marcelino berhasil mencetak brace ke gawang Yordania U23. Sebelumnya dia juga tampil gemilang dengan akselerasi dan aksi individu. Meskipun belum berhasil mencetak gol dalam 2 laga pertama, Marcelino menjadi pemain kunci yang menggerakkan serangan timnas Indonesia U23 dengan kelincahan, kecepatan, dan kemampuan tendangan jarak jauh yang membingungkan lawan. Kedua, Hernando Ari. Menjadi pilihan utama dalam 3 fase grup, kiper milik Persebaya Surabaya ini sukses menjaga gawang Indonesia dari banyak kebobolan. Penampilan paling apiknya jelas saat berhadapan dengan Australia. Di laga ini, Hernando Ari sukses menepis tendangan penalti dari lawan. Bukan hanya itu, ia bahkan berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan meski The Socceroos melepaskan 21 tembakan sepanjang laga. Ketiga, Nathan Joel. Pemain SC Heerenveen Nathan Joel juga menjadi sosok penting di skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Ia menjadi aktor yang menggantikan peran Ivar Jenner di laga menghadapi Australia. Di laga ini ia bahkan mencetak assist yang membawa kemenangan untuk timnas Indonesia. Peran itu juga ia lanjutkan di laga menghadapi Yordania. Menempati posisi gelandang bertahan yang bukan keahliannya, Nathan terbukti dapat tampil dengan baik sebagai penghubung lini bertahan dan lini serang. Bahkan penampilannya yang Spartan membuat muncul istilah di mana ada bola, di situ ada Nathan. Meski begitu, para penggawa Garuda Muda lainnya seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner juga mampu menunjukkan performa cemerlang.
Hal itu tak terlepas dari pengalaman para pemain tersebut yang telah mencapai level senior. Diuntungkan satu hal, STY temukan kelemahan Korea Selatan U23. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Sintayong berhasil mengetahui kelemahan Korea Selatan U23 jelang jumpa di perempat final Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui, Sintayong datang di laga ini dengan syarat penuh emosi lantaran harus menghadapi negaranya sendiri. Meski begitu, Sintayong mengungkapkan perasaan tenang sebab timnas Indonesia U23 memiliki keuntungan recovery lebih baik dibandingkan Korea Selatan. Sintayong menjelaskan bahwa tidak khawatir dengan kebugaran Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan sudah menyiapkan strategi ideal buat tim berdasarkan kondisi pemain. Menariknya, Sintayong sendiri mengaku sudah paham betul bagaimana taktik permainan lawannya. Hal tersebut juga diakui salah satu media asal negeri Ginseng, E-Daily, yang menilai Sintayong sebagai orang yang paling paham kondisi luar dan dalam Korea Selatan. Saya sangat memahami gaya permainan mereka, dan ini memberi kami beberapa keuntungan strategis. Kami bertekad untuk menang dan melaju ke semifinal. Ini bukan hanya tentang emosi, tapi tentang profesionalisme dan keinginan untuk membawa Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tegas Sintayong. Sebelumnya, Coach Shin juga sempat bercanda bahwa ia akan membuat Hwang Sun-hong, pelatih Korea Selatan U23, merasa stres. Namun ketika keduanya benar-benar dipastikan akan bertemu, Sintayong memilih untuk mengurangi komentar dan fokus pada persiapan. Sementara itu dikutip dari unggahan media sosial Timnas Indonesia, Garuda Muda terlihat berlatih dengan skema tiki-taka. Latihan dimulai dengan jogging atau berlari dengan tempo rendah secara bersama-sama dan pemanasan. Para pemain kemudian diarahkan untuk berlatih operan dengan menggunakan tangan secara cepat. Latihan umpan pendek ini dilanjutkan dengan menggunakan kaki. Pada momen ini, umpan pendek dan cepat yang dilakukan pasukan Sintayong layaknya skema tiki-taka.